Kotaan gundul. Betul. Gundul. Malah gundul. Edisi libur tapi tetap nyukur. Karena ada teman saya yang mau minta cukur ke rumahnya ya. Oke, assalamualaikum, salam tukang cukur ya. Di sini saya ngambil mesin dari tempat kerja ya, tapi mesin saya sendiri. Jarak rumah teman dari rumah saya itu lumayan jauh ya, jadi saya prepare dulu persiapan ngambil perlengkapan di tempat kerja saya ya. Di sini saya langsung OTW dari tempat kerja ke rumahnya tuh sekitar adalah 10 menit mungkin lah ya. Saya OTW sendiri karena nggak ada temen. Kebetulan yang biasa ngintilin saya tuh lagi pulang kampung, jadi saya sendiri saja perginya. Singkat cerita, saya sudah sampai di depan rumahnya dan saya langsung mampir aja ya. Kebetulan teman saya ini belum pulang, lagi jemput anaknya dulu, jadi kita tungguin sebentar. Kotaan gundul. Betul. Gundul. Malah gundul. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke poin nyukurnya ya. Kita nyukur anak dia yang paling kecil ya. Kebetulan di sini saya mau nyukur 3 orang, anak beranak ya, bapaknya, anaknya 2 ya. Ini kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, karena dia yang paling cerewet. Oke, kenalin ya, ini sebenarnya masih orang satu kampung sama saya ya, masih saudara kita sendiri lah pokoknya. Cuma dia tinggalnya sama di kayak saya di perantauan ya, tapi dia udah tinggal sini sama anak bininya. Saya masih single. Nah, jadi saya datang ke rumahnya karena jauh-jauh hari dia sudah minta cukur rambut, suruh ke rumahnya karena anaknya ini susah kalau nyukur di barbershop. Dia nggak mau katanya. Walaupun di barber tuh ada mainan, ada tempat bagus ya. Tapi katanya nggak mau. Kebetulan sama saya kemarin mau, makanya dia manggil lagi saya ya. Jadi walaupun libur pun kalau kawan minta kita gas saja ya, namanya sama kawan ya. Apalagi orang sekampung, namanya di rantauan tuh kalau ketemu orang sekampung seneng ya. Jadi kita bantuin nyukur ya. Kalian lihat sendiri, time saya dekatin mesinnya, kita nyukur rambutnya. Itulah ekspresi anak-anak setiap mau pangkas rambut ya. Pasti ada aja kelakuannya kalau sudah ditempelin mesin. Dengan alasan sakit, geli, atau apalah kayak gitulah bentuknya. Tapi kita bawa asik aja, namanya juga anak-anak. Pasti ada aja kelakuannya. Ini, sana lagi. Saya mobil lagi. Itu dia teman kita yang tadi keluar masuk, itu bapaknya anak ini yang minta pangkas rambut di rumahnya ini ya. Kebetulan dia sambil ngawasin anaknya lagi dicukur, biar nggak rewel kali waktu kita eksekusi ini ya. Kalau saya nyukur anak-anak di bawah have fun aja, asal anak itu nggak mengamuk. Kalau cuma kayak gini tuh masih asikin aja, kita ajak ngobrol, kita gurau-gurauin, canda-candain ya. Yang penting dia nggak takut sama kita. Tapi kalau udah menangis, meraung-raung ya sudahlah, itu saya angkat tangan ya. Jadi jangan sepelein jadi tukang cukur yang ngadepin anak-anak ini ya. Karena setiap anak-anak itu berbeda-beda karakternya ya Allah, macem-macem pokoknya. Gimana kalian yang tukang sama-sama tukang cukur ngadepin anak-anak ya? Apakah kalian menolak atau gas saja? Kalau aku gas saja ya. Daripada kita tolak rezeki, mending kita terima rezeki ya. Walaupun ya keadaannya macam-macam. Buat saya asal nggak mengamuk itu masih bisa eksekusi. Kalau sudah mengamuk kita lepas tangan, kita kasih tahu orang tuanya secara baik-baik ya. Biar customer kita tuh nggak kecewa sama kita ya. Soalnya nggak jarang anak-anak itu kalau datang ke tempat barber tuh mau nyukur itu ya Allah, pokoknya kelakuannya aduh bikin pusing. Ada aja kelakuannya. Apalagi kalau ketemu orang tuanya yang
cuek-cuek aja sama anaknya walaupun anaknya berisik, rewel, tapi dia nggak mau ambil peduli. Tapi kalau orang tuanya ambil peduli dan kasih tahu anaknya untuk diam, itu kita pasti seneng ya walaupun anaknya ngamuk-ngamuk. Jadi sedikit pesan buat orang tua yang mau cukurkan anaknya, tolong kondisikan dulu dari rumah, ajarin anaknya ya. Kalau nggak kayak gitu, resikonya kita yang jadi tukang cukur ini yang jadi korban mental gedek sama anak-anak Anda ya. Walaupun kalian bayar kita, tapi tolong jaga anak-anak Anda ya. Sebelum kita tolak mentah-mentah anak Anda. Maaf ya, itu canda-canda saja ya. Cerita aja, curhat biar kita nggak sepaning. Daripada banyak cerita, kita ke poin nyukur anak ini aja ya. Kalian lihat sendirilah kelakuannya ya Allah. Ada aja macem-macem aja, pokoknya minta ini, minta itu. Aduh. Di sini saya cukur model sebisanya lah pokoknya, karena rambutnya lurus sekali kayak rambut Dora. Kita potong samping kayak mulet lah kita potongnya. Cuma tipisin bagian samping dan atas belakangnya kita cuma pendekin dikit-dikit biar enggak yang belakang tidak terlalu panjang dan yang depan tidak terkena mata. Kebetulan saya nyukur anak ini sudah sekitaran jam 4 ya, karena 3 orang jadi saya gercep aja biar bisa keambil tiga-tiganya ya. Kalau main-main ngobrol lama-lama nggak siap-siap itu sampai malam nanti nggak bisa nyukur, nggak ada lampu terang ya. Kalau di barber itu kita gas aja mau siang malam, tapi kalau datang ke rumah kan lampu nggak ada yang kayak di barber, jadi kita nggak bisa berlama-lama, jadi kita langsung satset langsung selesaikan biar nggak terlalu lama, nggak kemalaman, jadi kecukur semua karena 3 orang ya. Dan kebetulan saya sendiri yang nyukur, yang rekam juga saya sendiri. Jadi yang bisa kerekam aja ya, karena terus terang baru belajar buat konten nih, kadang lupa, kadang kalau sudah riwah tuh, aduh mending kita kerjain kerja kita ya, nggak perlu rekam-rekam ya. Buat kalian doain kita tetap semangat buat konten harian kayak gini biar ada kegiatan daripada kalau di rumah tuh nganggur cuma mainan HP. Biar kalian juga ada hiburan nonton konten saya yang nggak seberapa ini ya. Semoga kalian bisa terhibur sama konten kita ya. Jadi buat supportnya tolong kalian follow akun ini dan like, komen di konten ini ya kawan-kawan. Terima kasih. Singkat cerita, untuk sebelahnya sudah selesai, kita lanjut bagian sebelahnya lagi, kita eksekusi juga yang sama kayak sebelah sini yang sudah selesai ini ya. Kan nggak mungkin kalau nyukur cuma sebelah aja. Yes. Belum. Belum atau orang? Yang kecil sudah selesai, kita lanjut pula ke abangnya yang sudah nungguin di belakangnya ya. Karena tadi dipanggil sama bapaknya katanya, abang siap-siap ya. Jadi kita langsung gas abangnya pula. Untuk abangnya ini kita cuma potong sampingnya aja dan bagian poninya kita potong sedikit biar nggak kena mata ya. Jadi motongnya simpel aja dan cepet ya, karena sudah lumayan sore, takutnya nanti nggak kekejar motong bapaknya juga ya. Di sini saya juga udah nggak fokus ya karena posisi di luar kan, di depan rumah kayak gini udah panas, udah pokoknya rasanya tuh udah gatel karena kebiasaan mangkas di barber tuh kan dingin kan. Di luar tuh kena panas kayak gini tuh lengket rambutnya yang nggak mau lepas di tangan tuh kalau nggak pakai brus. Jadi kebetulan saya tadi lupa bawa gunting potong sama brus buat bersihin rambut ya. Makanya udah perasaannya tuh udah nggak enak kali ya, di tangan ini lengket ya. Beginilah kalau nyukur panggilan ke rumah, ada aja barang yang ketinggalan.
Untung aja di rumah abang ini ada gunting potong biasa ya, jadi kita pinjam aja sama abangnya ya. Walaupun bukan gunting cukur, gunting kertas kita gas aja ya. Karena awal mula dulu saya juga mulai dari rumah dulu ya. Kita nyukur pakai gunting potong kain, motong depan rumah di bawah pohon sawit. Itu jadi kenangan masa lalu yang bikin kita jadi seorang tukang cukur seperti sekarang ini ya. Yang nggak disangka dan nggak kepikiran kalau kegiatan kayak gitu jadi pekerjaan saya sendiri sampai saat ini ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya dari pekerjaan ini saya bisa dapetin satu-satu impian saya ya, walaupun semuanya ya setidaknya hal kecil yang saya impikan dulu tuh bisa dapetin dari pekerjaan ini ya. Walaupun kerjaannya ya cuma mainin rambut, alhamdulillah ada hasilnya juga. Ya, jadi curhat lagi ya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke abangnya ini ya. Kalian lihat sendiri kalau abangnya itu udah besar segini tuh udah anteng, udah enak, udah nggak kayak adiknya tadi yang rewel ya. Bukan rewel apa, cuma main-mainnya itu nggak mau berhenti ya. Ada aja yang ditanyain, ada aja kelakuannya. Kalau abangnya anteng gini, jadi kalau nyukur abangnya ini pasti cepet, nggak susah-susah kali ya. Itulah kenapa tadi disuruh adiknya dulu ya, biar yang susah dulu yang selesai, yang enak-enak kendian. Nah, jadi biar nggak kewalahan ya. Nah, kebetulan sudah selesai, beginilah hasil potong rambut abangnya ya. Dan untuk bapaknya kebetulan nggak kerekam karena memori sudah penuh ya. Kebetulan sudah sore juga, jadi saya langsung pulang aja ya. Sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.